Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita mendapati imam yang tidak fasih bacaan Qur'annya, terutama Al-Fatihah pada saat salat Jumat? Apakah mufaraqah atau mengulangi salat? Ya, terkait membaca Al-Fatihah ini sangat penting dalam salat berjamaah, khususnya bagi imam harus bacaannya benar, karena kalau bacaannya itu sampai merubah makna, seperti misalnya dalam penjelasan Imam Hanafi, ulama pencetus mazhab Hanafi, juga muridnya Syekh Muhammad Asy-Syaibani, Imam Muhammad Asy-Syaibani mengatakan wa tubtilu aidan maka salat itu menjadi batal. Menurut Imam Abu Hanifah Muhammad Asy-Syaibani, kalau dia membacanya itu wal makna ba'in, sampai-sampai makna ayatnya itu bisa berubah jauh. Nah, oleh karena itu penting jangan sampai membaca Al-Fatihah salah, rusak, dan salat itu bisa menjadi batal. Begitu dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Maliki, masalah bacaan Al-Fatihah ini kalau dengan sengaja, nah itu maka menyebabkan salat itu tidak sah. Seperti misalnya kita lihat dalam kitab Hasyiah As-Sawi, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, wa sahhat bi lahnin fil qira'ah walau bil Fatihah illam yata'amman. Salat dengan bacaan salah, ada lahan, meskipun itu Al-Fatihah salah, dia tetap sah jika dilakukan secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja sah. Namun kalau dia sengaja, nah disitulah letak tidak sahnya salat. Artinya di sini ada kelonggaran dalam mazhab Maliki jika kesalahan itu tanpa disengaja. Wa athimal muqtadi bihi in wajada ghairahu mimman yuhsinul qira'ata wa illa falah. Makmum yang mengikuti imam yang salah baca berdosa dia, wa athima, berdosa dia jika dia pasti dan in wajada ghairahu, kalau dia menemukan sebetulnya ada orang lain yang baik bacaannya, tapi dia biarkan orang yang tak bagus membaca ini menjadi imam, maka berdosa makmumnya. Lalu dia katakan jika tidak ada imam yang lain, satu-satunya itulah imam yang lebih baik dari yang lain, walaupun dia memiliki kelemahan dalam bacaannya, maka wa illa falah, maka kalau imam lain tak ada lagi yang lebih baik, maka makmum tidak berdosa. Itu mazhab Maliki. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Nah, dalam mazhab Syafi'i, kesalahan bacaan Al-Quran pada umumnya itu kalau tidak merubah makna tidak membatalkan sholat. Tapi pada surah Al-Fatihah ini problem, maka dia akan merusak status sholat berjamaahnya. Dan apabila kesalahan bacaan Quran itu mengubah makna, kalau dilakukan karena lupa, tidak membatalkan sholat dan tidak merusak status sholat berjamaah, namun dia menjadi makruh. Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantan, ini ulama kita dalam kitab Nihayatuz Zain, wa amma suratu fa in kana lahan la yughayyirul ma'na sahhat salatuhu. Adapun surah kalau umpamanya selain Al-Fatihah, ini selain Al-Fatihah, berarti kalau Al-Fatihah ini berat. Nah, kalau selain Al-Fatihah saja, jika kesalahan itu tidak mengubah makna, maka sahlah salatnya dan sah juga bermakmum kepadanya. Wal qudwatu bihi lakinnahu ma'at ta'ammudi wal ilmi haram.
Tapi jika kesalahan itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, maka dia haram. Wa in kana yughayyirul ma'na fa in ajaza 'anit ta'allum aw kana nasiyan aw jahilan sahhat salatuhu. Nah, di sini jika seseorang tidak sanggup belajar atau tidak punya kemampuan sampai sudah memang tak ada kemampuan lagi, atau lupa atau tidak tahu, maka sah salatnya. Wal qudwatu bihi mutlaqan ma'al karaha, dan bermakmum kepadanya secara mutlak sah hukumnya meskipun makruh. Namun untuk salat yang surah Al-Fatihah ini tidak ada tawar-menawar. Seorang yang jadi imam dia harus berusaha untuk memastikan bacaan Al-Fatihahnya itu sempurna. Nah, terkait mufaraqah dalam salat Jumat, ini ada satu bab dalam kitab Syekh Wahab Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, niyatu mufaraqatil imam wa qat'il qudwah. Jadi niat mufaraqah dan memutuskan menjadi tidak lagi menjadi makmum. Ada penjelasan tentang terkait khususnya pada salat Jumat, karena pertanyaan ini berkaitan dengan mufaraqah dalam salat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan fala tasihhu niyatul mufaraqah fi raka'atil ula minha. Tidak sah niat mufaraqah pada rakaat awal salat Jumat. Begitu dalam Syekh Wahab Az-Zuhaili. Namun untuk lebih detailnya lagi dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, itu di halaman 327 diberikan penjelasan detail tentang bagaimana memutuskan atau mufaraqah, niat mufaraqah dari jamaah atau dari imam. Nah, di situ disebutkan wa tajibul jamaah fi raka'atil ula ila al-faraghi min as-sajdati tsaniyah. Disebutkan wajib berjamaah pada rakaat pertama sampai selesai sujud yang kedua. Falau nau al-mufaraqah ba'daha wa akmaluha furada ila nihayatiha tasahhahatil jumu'ah. Jadi disebutkan kalau mereka berniat mufaraqah, makmum tadi itu harus setelah selesai sujud kedua pada rakaat pertama. Jadi dah selesai, memang rakaat pertama itu batas akhirnya itu kalau ingin mufaraqah selesai dari sujud kedua di rakaat pertama, dan sempurnakan salat Jumat itu sendiri-sendiri furada sampai selesai. Nah, maka kalau begitu maka sahlah salat Jumatnya, tasahhahan al-jumu'ah. Nah, jadi memang penting kita bermakmum kepada imam yang bacaan imam itu bagus, fasih. Karena sahnya salat seorang dalam salat berjamaah ini dipengaruhi dari kualitas imam, dan kita sebagai makmum pengurus masjid wajib menentukan siapa imam salat kita sehingga ibadah salat kita itu benar-benar bernilai di sisi Allah, dan terkhususnya lagi dalam salat Jumat ini. Jadi upayakan imam benar-benar bagus bacaannya, jangan sampai ada yang khususnya bacaan Al-Fatihah ini. Maka kesimpulannya, andai memang rusak bacaannya dan sampai merubah makna, salat itu tentu menjadi batal, menjadi rusak. Maka solusinya makmum tetap membaca mengikuti imam itu pada rakaat pertama. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.